Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 6B. Anak-anak soleh dan soleha 6B. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau pelajaran IPA di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Yang kedua, tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Yang ketiga, tumbuhan higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contoh beberapa tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, kaktus. Ciri-ciri dari tumbuhan kaktus yaitu hidup di gurun atau di tempat yang kering. Memiliki daun kecil untuk mengurangi penguapan, mempunyai batang tebal dan berair, dan mempunyai akar panjang untuk menyerap air. Yang kedua, teratai. Ciri-ciri dari tumbuhan teratai itu hidup di air, daunnya lebar dan tipis untuk bisa memperbesar penguapan. Kemudian banyak stomata di permukaan atas daun. Kemudian contoh tumbuhan yang ketiga yaitu eceng gondok. Itu hidup di air, memiliki batang menggembung yang dapat membantu mengapung di permukaan air. Tumbuhan yang keempat yaitu kantong semar. Kantong semar ini hidup di rawa yang sedikit mengandung nitrogen, memiliki daun yang menyerupai kantong yang berisi cairan yang bisa melarutkan serangga yang terperangkap di dalamnya. Selanjutnya, tumbuhan bakau api-api. Ini hidup di rawa, memiliki akar napas yang tumbuh di atas air yang berfungsi mengambil oksigen di udara. Selanjutnya, yang keenam yaitu tumbuhan putri malu, yaitu dapat mengatupkan daun untuk melindungi dari herbivor yang akan memakannya. Kemudian tumbuhan yang selanjutnya yaitu mawar, memiliki warna mahkota bunga yang menarik dan berbau harum untuk menarik serangga penyerbuk. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Adaptasi hewan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, adaptasi bentuk tubuh atau morfologi, adaptasi fungsi tubuh atau fisiologi, dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Untuk yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Berdasarkan adaptasi morfologi atau bentuk tubuh hewan, maka kita akan belajar tentang macam-macam hewan berdasarkan dengan bentuk tubuhnya. Yang pertama, hewan yang mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Contoh, hewan memiliki struktur gigi yang berbeda-beda. Kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan ini memiliki susunan gigi taring dan gigi geraham. Untuk contoh hewannya yaitu ada singa, buaya, kucing, dan ikan hiu. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Memiliki susunan gigi seri dan gigi geraham. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, kambing, dan kuda. Yang ketiga, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora. Memiliki susunan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham.
Contoh hewan omnivora yaitu kera dan tikus. Kemudian yang kedua, burung. Burung juga mempunyai bentuk paruh dan kaki yang berbeda sesuai dengan tempat tinggalnya. Untuk selanjutnya, serangga. Serangga juga mempunyai bentuk mulut yang berbeda-beda yang masing-masing mempunyai fungsi untuk bisa mendapatkan makanannya. Kemudian onta. Onta memiliki punuk yang berisi cadangan makanan. Kemudian cecak dan tokek memiliki perekat pada telapak kakinya. Yang terakhir adalah bunglon. Itu memiliki lidah yang panjang untuk menangkap serangga. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh pada hewan. Kemudian yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku hewan yang dapat membantu mereka untuk melindungi dari musuh atau pencari mangsa. Kemudian, bagaimana manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Yang pertama, sebagai sumber pangan. Jadi, tumbuhan digunakan oleh manusia dan lingkungannya sebagai sumber makanannya sehari-hari. Contoh, daun dari daun singkong itu bisa digunakan sebagai bahan makanan. Yang kedua, bahan sandang atau membuat pakaian. Yang ketiga, bahan obat. Banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan obat. Kemudian, bahan baku bangunan. Terus contohnya tumbuhan jati dan lain-lain bisa digunakan kayunya sebagai bahan baku bangunan. Kemudian bahan baku industri, bahan baku kerajinan, dan yang terakhir sebagai menjaga lingkungan. Jadi tumbuhan bisa digunakan untuk mencegah erosi yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir. Sekarang, bagaimana manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Hewan itu bisa dijadikan sebagai sumber pangan. Banyak sekali hewan yang bisa dijadikan sumber makanan sebagai pendamping dari nasi. Kemudian bahan sandang biasanya diambil dari kulitnya. Itu dibuat sebagai baju atau tas dan lain-lain. Kemudian bahan baku kerajinan, tadi pembuatan tas dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah penghasil tenaga. Jadi hewan bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga, contoh kuda, itu sebagai alat transportasi, kerbau, dan lain-lain. Materi pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.